Tips atau tutorial bagaimana cara bikin roller lebih awet digunakan. Aku dapat komenan tuh kurang lebih seperti ini ya di salah satu medsosnya aku, dan aku sudah janji untuk bikinkan video penjelasannya ya, karena memang kalau aku ketik di kolom komentar langsung itu bakalan panjang kali lebar dan takutnya nggak paham ya. Dan ini sumbernya adalah dari pengalaman aku pribadi di Yamaha NMAX ku sekaligus juga di XMAX ku ya. Jadi ini adalah 5 poin dasar yang harus kalian pahami bagaimana caranya bikin roller itu awet digunakan ya. Bukan untuk kebutuhan balapan atau racing karena itu bakal berbeda, tapi ini lebih ke kebutuhan sehari-hari maupun juga touring. Roller standar itu biasanya punya umur sekitar 15.000 sampai 25.000 km tergantung dari motornya. Bukan berdasarkan dari 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tapi lebih ke jarak tempuhnya ya. Kalau kalian yang makainya itu untuk kebutuhan sehari-hari ya biasanya memang lebih lama. Tapi kalau kalian yang makainya itu untuk motor capek dalam arti seharian berada di luar, contohnya seperti kayak ojol atau kurir pengiriman ya, itu biasanya bakal lebih cepat. Biasanya bakal ya mungkin ya 15.000 20.000 tuh bakal lebih cepat ditempuh ya, karena sekali lagi motor capek. Berbeda dengan roller standar pabrikan. Biasanya kalau yang aftermarket itu biasanya umurnya pun sedikit lebih pendek ya. Biasa sih di antara 15.000 sampai 20.000 km. Agak jarang sih yang bisa di atas 20.000 km ya. Tapi memang karena penggunaan aftermarket itu biasanya digunakan untuk akselerasi ya, sehingga bobotnya itu biasanya lebih ringan 1 sampai 8 gram tergantung dari orangnya mau pilih ukurannya berapa. Kalau tipisnya itu terlalu jauh dari ukuran standar, biasanya sih umurnya bahkan lebih pendek. Sebagai contoh, di depan layar kalian ini sudah ada contoh roller ukurannya 18 gram dan 10 gram. Seandainya ukuran standarnya adalah 18 gram dan kalian turunin ke 10 gram, maka lihat saja perbandingannya ya, terlalu jauh. Dan ini semakin tipis biasanya akan semakin cepat habis. Walaupun dari segi permukaannya itu sama, tapi biasanya semakin ringan atau semakin terlalu jauh ringannya itu biasanya roller akan lebih cepat habis. Walaupun cara berkendaranya itu sama. Cara berkendara juga sangat mempengaruhi umur dari roller itu sendiri ya. Dimana kalau kalian yang makainya itu santai, normal-normal aja, nggak perlu aneh-aneh ya, itu biasanya bakalan lebih awet tuh penggunaannya. Tapi kalau kalian makainya itu secara agresif atau senengnya jengat-jengat atau yang stop and go atau yang ya pokoknya kasar, brengsek dan sebagainya, itu bakal mempercepat umur pergantian roller kalian ya. Mungkin kalau biasanya mungkin di antara 15.000 atau 20.000 atau 25.000 ya, mungkin kalian bisa di angka di bawah 15.000 atau parahnya di bawah 10.000 km. Kenapa aku tahu ya? Aku membandingkan dengan cara aku berkendara dengan beberapa konsumenku yang lebih sering mengganti roller ya. Ada konsumenku itu setiap di angka 10.000 km atau di bawah itu selalu ganti roller karena ya dia suka dengan cara berkendara ya, dia yang agresif, jengat-jengat, stop and go dan sebagainya. Ya itu sudah pasti bakalan memperburuk umur dari roller ya. Ada yang mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sudah ganti. Ya memang sih nggak pasti di angka itu karena biasanya 10.000 ke bawah pasti sudah nggak enak. Antara sudah peyang atau sudah nggak berbentuk rollernya. Jadi ya udah pasti amburadul ya. Jadi kalian siapin aja budget kalau kalian memang suka berkendara dengan cara seperti itu ya. Umur roller itu juga ada loh. Sudah pasti ya kalau jalur yang seperti ini itu juga mempengaruhi umur roller ya. Kalau kalian yang memang setiap hari melewati tanjakan ya, jangan heran kalau umur roller kalian tuh lebih pendek daripada orang yang melewati jalanan datar ya atau yang biasa. Meskipun cara berkendara sama ya, karena biasanya untuk menanjak itu biasanya power lebih gede ya untuk menanjak, sehingga putarannya itu lebih dipaksakan. Dan lebih parah lagi kalau kalian yang tipenya agresif,
sukanya jengah-jengah, stop and go, itu bakalan jauh lebih parah lagi. Karena ya umur roller pasti bakalan jauh lebih berkurang. Ya jadi nggak usah heran kalau kalian yang tinggalnya atau sering melewati tanjakan, biasanya roller lebih cepat habis daripada yang sering melewati jalanan yang datar. Pilihan roller itu juga sangat mempengaruhi umur ya, dimana kalau kalian makainya yang mereknya original atau dari yang standar itu biasanya umurnya lebih fine-fine aja ya, lebih tanda kutip kayak terjamin secara kualitas. Tapi kalau kalian milihnya yang KW, ya udah itu nggak usah ditanya lagi, karena juga banyak beredar yang KW-KW ya, atau yang palsu atau imitasi atau kopi itu banyak banget, dan ya karena tergiur harga murah ya. Dan sekalipun juga ada mereknya yang mungkin original tapi dia jualnya itu memang harganya murah ya, murah meriah, itu juga jangan dibandingkan dengan roller harganya itu yang lebih mahal. Karena sekali lagi ya, ada harga, ada kualitas ya, itu poin yang harus kalian pahami. Jangan menyamakan antara roller yang murah dengan yang mahal kalau kalian melihatnya dari segi kualitas ya. Tapi kalau kalian memang senangnya dari murah-murah ya, aku nggak bisa ngomong apa. Dan sudah pasti ya, kalau kalian yang tipenya akselerasi, kemudian sukanya jengat-jengat, yang rollernya lebih sukanya itu yang bener ringan-ringan banget atau terlalu ringan dari ukuran standar, itu bakalan lebih cepet haus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya, poin-poin yang bisa aku jabarkan untuk tutorial bagaimana cara membuat roller kalian itu lebih awet digunakan. Ya sudah pasti gunakanlah dari standar pabrikan atau dari merek aftermarket yang memang punya kualitas yang bagus. Jangan pakai yang KW, berkendara sewajarnya aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah jengat-jengat, nggak usah agresif, nggak usah stop and go ya. Dan pilihlah jalur yang bisa dibilang menghindari tanjakan. Tapi kalau memang ya kalian tinggal di daerah tanjakan atau memang sehari-hari lewat tanjakan, ya sudah, itu terima nasib aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pengalaman sendiri yang belum aku jabarin ya, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal bahas rame-rame lagi. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.